Novarianto keluhkan kreativitas pemain Timnas Indonesia U16. Pelatih Timnas Indonesia U16 Novarianto mengeluhkan kreativitas pemainnya untuk membongkar pertahanan solid yang digalang Filipina U16 pada laga grup A Piala AFF U16 2024. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Manahan Solo, Senin 24 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat itu, Timnas Indonesia U16 sukses menggasak Filipina U16 dengan skor 3-0. Ketiga gol tersebut diciptakan oleh Evandra Florasta di menit ke-65 serta Muhammad Mirza 71 dan 90. Menurut Novarianto, gaya bermain defensif ala The Young As-Class sebetulnya sudah diantisipasi. Di sesi latihan, pemain sudah diasah untuk membongkar garis pertahanan rendah lawan. Sayangnya, para pemainnya masih belum bisa bermain kreatif untuk mengurai kokohnya pertahanan lawan. Nova berharap Timnas Indonesia U16 bisa belajar dari pengalaman tersebut. Media Inggris sebut Nathan Joaon bakal disekolahkan Swansea City lagi. Nathan Joaon tampaknya harus menunda debut karir di Inggris. Dia kini berstatus sebagai pemain Swansea City, klub divisi Championship alias kasta kedua Inggris, namun kemungkinan tak masuk rencana musim 2024-2025. Nathan Joaon bergabung dengan Swansea sejak Agustus 2023 lalu. Sayangnya dia tidak mendapat menit bermain di Inggris dan akhirnya dipinjamkan ke Heerenveen yang kemudian setim bersama Tom Haye. Media Inggris Football League World menulis bahwa Nathan akan lebih mendapat kesempatan bermain jika dipinjamkan ke klub lain. Nathan mulanya didatangkan pelatih Michael Duff untuk mengisi pos bek kiri yang sedang minim stok pada awal musim 2023-2024. Dia direkrut dengan nilai transfer sebesar 300.000 pound sterling. Swansea City sendiri telah memecat Michael Duff per 4 Desember 2023 dan belum sempat memainkan Nathan. Swansea City lantas ditangani oleh Luke Williams yang akhirnya memutuskan meminjamkan Nathan ke Heerenveen selama setengah musim. Latihan perdana Arema FC hanya diikuti 13 pemain. Arema FC menggelar latihan perdana di Stadion Gajayana Malang Senin 24 Juni 2024. Sayangnya latihan untuk persiapan Liga 1 2024-2025 tersebut hanya diikuti 13 pemain. Itu sudah termasuki perbantuan dari Akademi Arema, 1 pemain seleksi, dan pemain baru. Selain itu, latihan dipimpin oleh asisten pelatih Kuncoro. Belum ada pelatih kepala asal Brasil, karena sang pelatih masih mengurus dokumen untuk izin tinggal di Indonesia. Nama-nama seperti Dendi Santoso, Jayus Haryono, Rifat Marasabesi sudah terlihat dalam latihan perdana tersebut. Tapi pemain lokal seperti Didik Setiawan, Ahmad Al-Farizi belum bergabung. Menurut Kuncoro, jika pemain yang belum gabung latihan bukan berarti dilepas oleh klub, karena mayoritas pemain lokal masih dipertahankan untuk musim depan. Federasi Sepak Bola India buka lowongan pelatih Timnas lewat akun Instagram. Timnas India kini sedang tidak memiliki pelatih kepala. Untuk mengisi jabatan itu, AIFF alias Federasi Sepak Bola India melakukan perekrutan calon pelatih baru dengan cara yang unik. AIFF memutuskan membuka lowongan melalui akun Instagram @indianfootball. Cara ini terbilang tak lazim untuk sebuah federasi sepak bola, mengingat membuka lowongan biasanya dilakukan untuk merekrut karyawan. Dalam unggahannya, AIFF tampak serius sedang mencari pelatih kepala baru. Kami sedang merekrut. AIFF mencari pelatih kepala berpengalaman untuk tim nasional senior putra U23 India. Demikian kutipan dari unggahan itu. Rabu 19 Juni 2024 dalam desain gambarnya, AIFF mencantumkan kalimat kunjungan www.theiff.com untuk peran dan tanggung jawab pekerjaan. Tautan itu mengarah kepada situs web resmi AIFF. STY masih di Korsel Erick Thohir yang hadiri drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong belakangan ini dikabarkan akan bereuni dengan Timnas Korea Selatan. Peluang Shin untuk menukangi Son Heung-min dan kolega dinilai cukup besar. Banyak media Korea Selatan yang juga membicarakan kabar soal Sintayong dan Daegu Warriors. Misalnya yang dilakukan oleh Sportal Korea. Sintayong saat ini masih menjalani liburan di Korea Selatan. Shin juga disebut sempat dalam kondisi yang kurang sehat. Bahkan Sintayong absen saat acara pengundian fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Kuala Lumpur, Kamis 27 Juni 2024. Sebagai gantinya, Erick Thohir akan menggantikan Sintayong untuk hadir pada acara itu. Cuci gudang, Persik tidak perpanjang kontrak 3 pemain asing. Persik Kediri melakukan restrukturisasi besar skuadnya proyeksi bersaing di Liga 1 2024-2025 mendatang. Tak tanggung-tanggung, 3 pemain asing sekaligus harus menepi karena kontrak mereka tak diperpanjang lagi. Mereka antara lain Renan Silva, Anderson do Nascimento, dan Simon Lingbo. Sebelumnya Macan Putih telah melepas striker gacor asal Portugal Flavio Silva ke Persebaya.
Praktis Persik Kediri hanya menyisakan 2 league winner asing yakni Rohichan dan Zev Valente. Namun khusus 2 gelandang asal Nepal dan Portugal yang musim lalu dipinjam dari Persibaya itu juga belum ada info resmi dari manajemen apakah mereka masih akan dipertahankan Persik. Pelatih asal Brasil itu mengatakan perpindahan pemain saat bursa transfer merupakan hal wajar. Berikutnya Persik Kediri tentu saja akan mencari pemain pengganti untuk melengkapi skuad tim. Takuya Matsunaga jadi rekrutan teranyar PSPS Biak. Mantan gelandang Persipura Jayapura, Takuya Matsunaga, kembali ke Indonesia. Pemain asal Jepang itu kini menjadi bagian dari tim promosi PSPS Biak di Liga 1 2024-2025. PSPS Biak menjadi tim Indonesia ketiga yang pernah dibela Takuya Matsunaga. Sebelumnya dia pernah memperkuat Kalteng Putra pada medio 2019 dan Persipura Jayapura setahun setelahnya. Namun pada akhir musim 2022, gelandang berusia 34 tahun itu terpaksa hengkang karena Persipura terdegradasi ke Liga 2. Dia kemudian bergabung dengan klub asal Kirgistan FK Dordoy Bishkek. Biaya sidang Martin Paes di CAS tembus 32 miliar. Pengamat sepak bola tanah air Haris Pardede membocorkan biaya yang harus dikeluarkan PSSI untuk bertarung di sidang pengadilan arbitrase olahraga CAS dalam kasus Martin Paes. Bung Harpa, sapaan Haris Pardede, mengatakan hanya untuk membayar biaya sidangnya saja, PSSI harus mengeluarkan biaya di kisaran $1 hingga $2 juta atau setara 16 sampai 32 miliar. Biaya di atas belum termasuk ongkos pengacara maupun transportasi. Berdasarkan data yang dirilis di laman resmi CAS, kasus Martin Paes belum akan dibahas hingga akhir Juli 2024. Kehadiran Martin Paes sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Penjaga gawang 25 tahun ini diharapkan dapat memperkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.